Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian tetap semangat, tetap terus mau belajar, dan semoga kalian sehat-sehat saja yang ada di rumah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, dimana ini masih di bab 3 gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang agen-agen sosialisasi, di mana pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi disebut dengan agen atau media sosialisasi. Nah, apa saja sih? Yang pertama adalah keluarga. Pada masa awal kehidupan seseorang, agen sosialisasi terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Namun dalam masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas, agen sosialisasi itu mencakup paman, bibi, kakek, dan nenek. Nah, peran agen sosialisasi pada keluarga ini sangat-sangat penting. Nah, pentingnya itu terletak pada agen sosialisasi pertama yang mengajarkan tentang pentingnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan keluarga. Misalnya pada saat kita masih bayi gitu ya, kita akan diajarkan oleh orang tua bagaimana berkomunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana berkomunikasi melalui penglihatan, kemudian bagaimana kita mendengar, kemudian bagaimana dengan sentuhan fisik. Nah, untuk pada masyarakat modern ini, seorang anak itu sangat tergantung pada bagaimana didikan orang tua atau keluarganya, di mana melalui interaksi dalam sebuah keluarga, anak itu dia akan mempelajari bagaimana pola perilakunya, bagaimana harus bersikap, bagaimana dia memutuskan cita-citanya, dan bagaimana nilai dalam keluarga dan masyarakatnya. Jadi agen pertama adalah keluarga, karena keluarga itu sangat penting dan agen utama untuk membentuk kepribadian si anak dalam bergaul di masyarakat. Yang kedua adalah kelompok sebaya atau sepermainan. Nah, setelah anak dapat berjalan, kemudian berbicara dan berpergian, anak mulai bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga lain. Nah, pada tahap ini si anak itu disebut dengan tahap game stage, di mana pada fase ini dia akan mulai mempelajari berbagai aturan tentang peran orang-orang yang berkedudukan sederajat dengan dia. Kemudian dengan dia bermain, ia akan mulai mengenal bagaimana nilai-nilai keadilan, kebenaran, toleransi, dan solidaritas. Misalnya adalah ketika anak bermain dengan teman sebayanya, di situ mereka akan diberikan contoh bahwa ketika kita bermain itu kita tidak boleh curang atau mau menang sendiri, jadi harus adil, seperti itu. Yang ketiga adalah sekolah. Nah, di sekolah ini seorang anak akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok sepermainannya. Nah, kalau di sekolah itu dia lebih menekankan pada bagaimana seorang anak itu harus belajar mandiri di sekolah, bagaimana dia harus mengerjakan tugas-tugasnya sendiri di sekolah tanpa mengharapkan bantuan si orang tuanya. Nah, di sekolah juga si anak itu akan dibentuk kepribadiannya untuk bagaimana dia bisa berprestasi, kemudian bagaimana dia bisa menulis, membaca, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah media massa. Jadi media massa itu terdiri dari media cetak seperti radio, televisi, internet, film, kaset, dan lain-lainnya. Nah, media massa itu merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang. Nah, minat anak-anak gitu ya terhadap siaran televisi yang menayangkan berbagai jenis film membuat si media ini begitu dominan dalam proses sosialisasi. Nah, ini disebabkan karena si anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menonton televisi dibandingkan belajar.
Nah sekarang pun kalau kita lihat ya, jarang sih anak-anak menonton televisi, tapi sekarang lebih ke gadget. Mereka lebih banyak untuk menonton YouTube. Nah dari media massa ini, penayangan film ataupun konten-konten YouTube itu tergantung dari bagaimana konten YouTube-nya. Kalau konten YouTube-nya positif, itu bisa memberikan penyampaian pesan kepada si anak yang baik. Tapi ketika kontennya tidak baik, itu bisa membentuk perilaku si anak menjadi sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan orang tuanya. Jadi memang media massa ini sangat-sangat juga mempengaruhi proses sosialisasi kepada si anak. Itu tergantung lagi bagaimana orang tuanya harus benar-benar menjaga atau mengontrol si anak ini. Nah selanjutnya itu tentang jenis dan bentuk sosialisasi. Yang pertama adalah, jadi ini ada dua bentuk ya. Yang pertama adalah sosialisasi secara primer, di mana sosialisasi ini mengacu pada sosialisasi yang pertama kali dialami oleh individu pada masa dia kanak-kanak, ketika ia mulai menjadi anggota suatu masyarakat. Nah di sini yang dimaksud adalah bagaimana sosialisasi primer ini dipelajari dalam keluarga. Misalnya adalah ketika dalam keluarga itu diajarkan ketika kita makan harus menggunakan tangan kanan seperti itu. Kemudian ketika kita makan tidak boleh bersendawa. Kemudian ketika kita di hadapan orang yang lebih tua kita harus lebih sopan. Nah itu adalah sosialisasi primer, sosialisasi pertama ya, yaitu keluarga. Yang kedua adalah sosialisasi sekunder, di mana sosialisasi sekunder ini merupakan proses selanjutnya yang akan memperkenalkan si individu atau si anak ini yang telah tersosialisasi primer atau di dalam keluarganya ke dalam dunia lain dari masyarakatnya. Maksudnya adalah proses sosialisasi ini bagaimana kita memperkenalkan individu ini ke lingkungan luar keluarganya, misalnya di sekolah, kemudian di lingkungan bermainnya, dan di lingkungan kerja. Bagaimana ketika kita di luar dari keluarga, bagaimana kita harus bersikap sopan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita harus berbicara baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah itu adalah jenis yang kedua. Yang selanjutnya adalah tentang pola sosialisasi ya. Pola sosialisasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi represif, di mana sosialisasi ini menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan, kemudian materi hukuman dan imbalan, penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua, kemudian komunikasi bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, kemudian fokus pada orang tua dan keinginan orang tua, kemudian peran keluarga sebagai significant other. Nah, pada proses pola represif sosialisasi represif ini, itu ketika misalnya si anak ini melakukan sebuah kesalahan, jadi si anak ini harus diberikan hukuman seperti itu. Jadi penting bagi orang tua untuk benar-benar mengontrol bagaimana si anak ketika dia di lingkungan luarnya. Jadi ketika memang si anak melakukan sebuah kesalahan, harus memang benar-benar dikasih hukuman yang sesuai. Jadi dia tahu bagaimana yang benar dan bagaimana yang salah, dan dia tidak semena-mena seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi partisipatori. Nah, ini merupakan pola yang di dalamnya anak diberi imbalan manakala ketika dia berperilaku baik, kemudian reward dan punishment bersifat simbolik, kemudian anak diberi kebebasan, penekanan diletakkan pada interaksi, kemudian komunikasi bersifat lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, keperluan anak dianggap penting, dan keluarga menjadi generalis other. Nah, ketika si anak melakukan sesuatu hal yang baik, kita harus memberikan dia reward gitu ya, secara simbolik, atau misalnya contohnya aja kita berikan dia sanjungan-sanjungan yang bisa membangun dirinya untuk lebih baik lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi itu pembahasan kita hari ini tentang agen
sosialisasi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.